Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqul rabbuna jalla sha'nuhu fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur kita tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah dan terus melimpahkan kepada kita kebaikan, taufik, inayah, hidayah dari Allah. Kita bisa berkumpul kembali mengkaji ayat Allah, mengkaji sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara tentang logika kita manusia, ketika kita lelah, capek, logika kita meminta kita beristirahat. Tapi kalau berbicara tentang logika Al-Quran, rupanya dalam surat An-Nashrah Allah mengatakan fa'idha faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai dari aktivitasmu, maka fansab, lakukan yang terbaik, bekerja keraslah untuk akhiratmu. Wa ila rabbika farghab, dan untuk Tuhanmu hendaknya engkau berharap kepadanya. Ini logika Quran. Selesai kita beraktivitas untuk dunia kita, kita sempatkan sejenak waktu untuk Allah, supaya waktu yang sudah kita habiskan yang panjang tadi itu Allah berkahi dengan sedikit yang kita berikan untuk Allah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tadi malam kita membaca satu hadis ketika kedatangan penduduk Yaman kepada baginda Rasul. Mereka langsung mengatakan, ya Rasulullah, ji'naka linafqaha fid-din. Kami datang kepadamu hanya untuk memperdalami agama kami. Dan tidak ada alasan kedatangan kita malam ini jamaah rahimani wa rahimakumullah kecuali untuk kita perdalami kembali agama kita yang kita ibadahi Allah dengannya itu atas dasar basirah keilmuan yang kita miliki. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada di pembahasan kitab salat Aidain, melanjutkan pembahasan minggu lalu yang kita bicarakan tentang tata cara dan sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika tiba hari Aidul Fitri ataupun Aidul Adha. Pembahasan selanjutnya, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan salatul Aidain qabla al-khutbah. Salat Aidain dilakukan sebelum khutbah. Semua kita tahu ini. Aid salatnya sebelum khutbah. Berbeda dengan halnya salat Jumat yang kita lakukan setelah khutbah. Hampir kita dapatkan semua salat sunat baik dengan sebab tertentu ataupun tanpa sebab, yang penting sunnah dilakukan berjamaah. Khutbahnya dilakukan setelah salat. Kecuali yang ada hadis dari baginda Rasul salat istisqa, meminta hujan, Anda boleh khutbah dulu sebelum salat atau salat dulu sebelum khutbah, itu tidak ada masalah. Doa baru di akhir khutbah sebelum khutbah, antara dua khutbah juga tidak ada masalah. Kita dapatkan ijma' kaum muslimin dari awal-awal Islam, masa para sahabat dan generasi abad pertama dari umat ini, mereka sepakat kalau salat Id dilakukan sebelum khutbah.
Ini berbeda dengan solat Jumaat. Solat Jumaat, khutbah itu bagian dari syarat keabsahan solat. Syarat selalu harus di depan atas masyrutu alaih. Jadi seperti kita tadi bersuci untuk salat, bersuci harus sebelum salat, jangan setelah atau sedang salat. Seperti halnya kita menutup aurat, syarat sahnya salat, kita menutup aurat sebelum salat. Khutbah Jumaat itu syarat sahnya salat Jumaat, syarat harus dikedepankan sebelum masyru'. Artinya khutbahnya dulu baru kita salat. Berbeda dengan salat Idul Fitri, itu bukan syarat sah keabsahan salat khutbahnya. Ini jamaah rahimakumullah, ini menarik karena ada fenomena yang sering dilakukan oleh beberapa masjid di Aceh. Selepas melakukan salat Idul Fitri, kemudian khatibnya naik ke atas mimbar, langsung khutbah menggunakan bahasa Arab dengan penuh syarat dan rukun-rukun khutbah. Selesai khutbah dalam bahasa Arab, ayatnya, salawatnya dan sebagainya, kemudian khatibnya mengatakan so kena uwa kaji jauh. Ini kalau siapa yang sudah ingin pulang silakan pulang karena khutbahnya sudah sempurna. Jadi ini kita masih berfikir kalau khutbah Idul Fitri itu syarat keabsahan dari salat Idul Fitri. Itu bukan syarat. Selepas salat Idul Fitri, man insaraf falyansarif. Yang mau berangkat beranjak meninggalkan majlis tidak ada masalah, pulang. Sunnah. Anda mau mendapatkan banyak kebaikan, duduk. Dengarkan kebaikan. Kalau Anda mau pulang silakan pulang. Maka kita akhirkan khutbahnya setelah salat Id. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Hajar menukilkan hadis dari Imam Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-Eidain qabla al-khutbah. Ini kana yusallun, kana setelahnya kata kerja dalam bentuk mudhari' sekarang dan akan datang menunjukkan arti istimrar. Ini yang selalu dilakukan oleh baginda Rasul, yang tidak ada pengecualian dari praktek baginda Rasul. Baginda Rasul kata Ibnu Umar dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum yusalluna al-Eidain qabla al-khutbah. Mereka semuanya salat Id sebelum khutbah. Jadi kita barangkali bertanya, Bapak, untuk apa Abu Bakar? Untuk apa Umar? Karena kami cuma berdalil dengan perkataan Rasulullah. Kenapa tidak cukup Ibnu Umar mengatakan Rasulullah itu salat Id sebelum khutbah? Kenapa harus bawa-bawa nama Abu Bakar, nama Umar radhiyallahu taala anhu? Ini untuk menafikan hukumnya sudah dimansukh, untuk memotong perselisihan orang-orang yang ingin menyelisihi yang dipraktekkan oleh baginda Rasul. Jadi kita lihat mereka mengatakan ini perbuatan Abu Bakar, ini Umar, dan mereka mengikuti jejaknya baginda Rasul, menutupi celah-celah pemimpin yang akan datang, nanti akan mengganti, barangkali akan menjadikan khutbah itu sebelum salat Id. Dan itu pernah dilakukan di abad kedua Hijriah di masa dinasti Umayyah. Kita tahu faktor politik di zaman itu, ada beberapa kubu kaum muslimin yang saling mencela antara satu sama lain. Di antaranya dinasti Umayyah, pemimpin-pemimpin mereka, gubernur-gubernur mereka dalam khutbah-khutbahnya mencela Ali ibnu Abi Thalib. Jadi kaum muslimin tidak sanggup mendengar khutbah, di situ ada celaan untuk sahabat baginda Rasul Ali. Akhirnya selepas salat mereka langsung pulang. Marwan ketika itu salah satu gubernur dari dinasti Umayyah, beliau mencoba berfikir, kita jadikan khutbah sebelum salat, kaum muslimin tidak bisa pulang. Jadi caranya kita jadikan sebelum salat, mereka tidak mungkin pulang. Lama itu bertahan, sampai selesai dinasti Umayyah itu masih bertahan. Rupanya salat Id itu dilakukan setelah khutbah supaya kaum muslimin tidak pulang. Baru datang dinasti Abbasiyah, mereka mengganti kembali sesuai yang dipraktikkan oleh baginda Rasul. Maka di sini ditekankan Ibnu Umar, akan datang orang yang mengganti nantinya.
khutbah Id itu sebelum salat. Beliau mengatakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, itu dikuatkan ini tidak mansuh, tidak mansuh. Walaupun Utsman melakukan, walaupun siapapun melakukan, karena dalam beberapa riwayat disebutkan Utsman yang melakukan tapi tidak sahih. Yang melakukan itu Marwan. Dalam beberapa riwayat disebutkan Muawiyah yang melakukan radhiyallahu taala anhu, dan juga tidak sahih. Yang melakukan itu Marwan. Jadi kita tahu seperti yang dilakukan oleh Utsman ketika di Mina, beliau salat dalam kondisi menyempurnakan 4 rakaat, zuhur 4, asar 4. Padahal petunjuk baginda Rasul kita dalam kondisi di Mina itu salatnya 2-2. Maka Ibnu Abbas ketika itu juga mengatakan baginda Rasul, Abu Bakar, Umar, mereka salatnya dalam kondisi mengqasar. Ini tujuan kenapa disebutkan Abu Bakar, kenapa disebutkan Umar bin Khattab. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Umar mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-idain qabla al-khutbah. Kebetulan sekali lafadznya di sini sebelum khutbah. Khutbah itu satu khutbah. Kemudian para ahli hadis kebanyakan mereka berdalil dengan hadis ini untuk menjadikan khutbah Id itu cuma satu kali. Ini secara bahasa ada catatan karena alif lam di sini tidak sama sekali menunjukkan satu kali. Bisa alif lam di istiqraqil jins artinya khutbah secara umumnya khutbah 2 kali. Tapi kebanyakan para ahli hadis berdalil dengan hadis ini menjadikan khutbah Id itu cuma satu kali. Akhirnya kita termasuk yang menerapkan khutbah Id itu satu kali. Ada hadis dalam Sunan Abi Dawud, para ahli hadis menghukumi hadisnya kategorinya dhaif, lemah. Baginda Rasul kharaja ila al-Idul Fitri awil Adha, beliau keluar untuk salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Fakhataban nas, kemudian beliau mengarahkan pandangannya kepada orang-orang manusia kaum muslimin. Beliau berkhutbah. Summa qa'ada qa'datan, kemudian beliau duduk. Faqama fakhataban nas, kemudian beliau bangun lagi dan berkhutbah. Artinya khutbahnya 2 kali. Hadis Abu Dawud, banyak para ahli hadis menghukumi ini kategorinya lemah. Kita punya hadis yang lain, mursal dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mursal artinya tabakat tertinggi dari para sahabat ataupun orang setelah sahabat, itu tidak disebutkan oleh perawi. Kategori hadis mursal itu kategori hadis lemah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menukilkan termasuk di antara sunnah baginda Rasul khutbatul Id khutbataini yafsilu bainahuma bil julus. Jadi khutbah Id itu 2 khutbah dipisahkan dengan duduk imam. Ini hadisnya 2 hadis kita sebutkan, dua-duanya kategorinya lemah. Lemah, tapi Imam Asy-Syaukani, imamnya ahli Yaman, dalam kitab Nailul Awtar, beliau mengatakan lemah hadisnya tapi banyak hadis. Banyak hadis dikuatkan dengan pengkiasan untuk salat Jumat. Yang 2 khutbah, beliau akhirnya mengatakan pandangan 2 khutbah itu jangan diremehkan. Jadi jangan kita mengatakan kalau sunnah itu 1 khutbah, kalau sudah 2 khutbah itu bukan sunnah. Kita dapat rupanya banyak hadis dari baginda Rasul itu 2 khutbah, walaupun kategorinya para ahli hadis menghukumi dalam kondisi lemah. Dan kita tidak mendapatkan hadis 1 khutbah yang jelas sekali lafaznya. Enggak ada. Paling-paling itu ada al-khutbah, al-khutbah, al-khutbah. Al-khutbah langsung di bawah. Ini posisi kalimatnya mufrad tunggal, artinya 1 khutbah. Padahal al di situ bisa diartikan dengan istighraqil jins yang mencakup jenis khutbah, bukan berbicara tentang tunggal dan tidaknya khutbah. Jadi ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, termasuk yang saya amalkan. Kalau masjid meminta 1 khutbah, 1 khutbah. Masjid meminta 2 khutbah, 2 khutbah. Dua-duanya punya dalil dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Anda bisa menganalogikan dengan salat Jumat. Datang dalam satu hadis baginda Rasul, fa khataba ka khutbatil jumu'ah, beliau khutbah salat Id itu seperti khutbahnya Jumat. Ini artinya kita menerapkan 2 kali, 1 kali. Di masjid kita berapa Ustaz? 1 kali. 1 kali khutbah. Di masjid yang lain 2 kali khutbah. Ini bukan polemik yang patut kita bid'ah-bid'ahkan. Ini
Ini bukan pembahasan bid'ah sunnah, semuanya berdalil. Mau 2 khutbah, 1 khutbah. Sebagian yang lain berdalil dengan 2 khutbah. Khutbahnya baginda Rasul yang mengkhususkan kaum wanita, hadis Bilal ibn Rabah. Fatawajjaha ila nisa, selesai khutbah untuk laki-laki, baginda Rasul berangkat untuk mengkhutbahi wanita secara tersendiri. Faqal antunna aktsaru ahli an-nar, kalian itu yang paling banyak di neraka. Rupanya tiba-tiba bangun sosok wanita sawadul khaddin, pipinya hitam. Dia bangun mengatakan, ya Rasulullah, limadza? Agama kita ini agama yang beralasan, tidak mungkin tanpa alasan. Kenapa? Antunna tuksirna kufral asyir, kalian paling suka mengingkari kebaikan suami-suami kalian. Buat kebaikan 1 tahun, 1 kesalahan, yang satunya diingat, yang 1 tahun dilupakan. Maka Rasul mengatakan, fatasaddaqna, hendaknya kalian bersedekah. Maka ini termasuk sunnah baginda Rasul, mengkhususkan materi khutbah untuk wanita, untuk salat Id. Selesai anda memberikan materi yang sifatnya umum, baik anda beranjak ke sisi kaum hawa ataupun anda berdiri di tempatnya mimbar, tapi anda mengkhususkan materi di akhir khutbah untuk kaum hawa. Khususkan materi, perintah mereka untuk bersedekah. Jadi kalau salat Id, perempuan itu harus membawa perhiasan-perhiasannya. Faja'alat yulkina, kata Bilal ibn Rabah, wanita-wanita ketika itu yulkina khurutahunna, langsung melepas ini anting-antingnya, diberikan sedekah untuk baginda Rasul. Ada yang melepas cincinnya, ada yang melepas kalungnya, ada yang melepas ininya, semuanya diberikan untuk baginda Rasul. Tasaddaqna, hendaknya kalian bersedekah karena kalian itu yang paling banyak di neraka. Mudah-mudahan bukan wanita kita, wanita orang-orang kafir yang paling banyak di neraka. Ini jamaah rahimana wa rahimakumullah. Salatul Aidain qabla al-khutbah. Salat Aidain itu sudah ijma' ulama kaum muslimin sebelum muncul penguasa-penguasa dari dinasti Umayyah yang mengganti ijma' ulama kaum muslimin tersebut. Sudah ijma' kalau salat Aidain itu dilakukan sebelum khutbah. Kemudian Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah melanjutkan pembahasannya, mengatakan la salata qabla al-Eid wa la ba'dahu. Tidak ada salat sunnah sebelum Eid dan tidak ada salat sunnah setelah Eid. Kita perhatikan hadisnya, apakah sesuai dengan judul yang diberikan ataupun hadisnya ini sangat khusus untuk baginda Rasul. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal Eid rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Baginda Rasul itu salat Id 2 rakaat. Nanti ada tata cara praktiknya, berapa kali takbir rakaat pertama, berapa kali takbir rakaat kedua. Salat Id, kata Imam Ibnu Abbas, baginda Rasul melakukannya 2 rakaat. Lam yusalli qablaha wa lam yusalli ba'dahuma. Tidak salat sebelumnya dan tidak salat setelahnya. Mayoritas para ulama menghukumi ini khusus untuk baginda Rasul. Jangan anda yang datang cepat ke musalla dan anda rupanya tidak melakukan salat apa-apa. Ini untuk Rasulullah. Rasulullah kondisinya itu yang tadar, ditunggu, karena beliau imam. Beliau ditunggu. Kalau kita yang menunggu, tidak sama hukum orang yang menunggu dengan yang ditunggu. Ketika baginda Rasul sudah masuk, beliau langsung melakukan salat Id, tidak melakukan salat apapun sebelumnya dan tidak ada salat apapun setelahnya. Tidak ada salat apapun setelahnya. Jumhur, mayoritas para ulama mengatakan ini khusus untuk imam. Karena salat Id jangan diakhirkan. Ketika imam sudah hadir, waktunya sudah masuk, artinya segera kita lakukan. Jangan kasih kesempatan imam itu melakukan salat 2 rakaat. Jangan imam salat dulu 2 rakaat, dipanjangkan salatnya, diakhirkan salat Id. Itu dilakukan oleh dinasti Umayyah terdahulu. Sunnahnya baginda Rasul, anighdu ilal Eid, hendaknya kalian bersegera menuju salat Eid. Tapi kalau kita datang cepat sampai di musalla dan musalla itu berhukum seperti hukumnya masjid, maka kita perintahkan wanita yang haid, wanita yang nifas jangan mendekati musalla kaum muslimin. Jadi kita tahu prakteknya ada 3 di zaman baginda Rasul, ada masjid,
dilakukan solat 5 waktu. Ada musallal Id, tempat di luar kota, ya, jauh di luar kota Madinah, itu tempat dikhususkan untuk solat Id baginda Rasul. Sekarang kita ke Madinah, mereka solat Id di Masjid Nabawi. Itu tidak pernah dipraktikkan oleh baginda Rasul kecuali dalam kondisi berhalangan. Solat Id dikhususkan tempat khusus, itu di luar al-bilad, di luar kota Madinah. Ada musalla yang satu lagi, itu namanya musallal janazah, tempat yang dikhususkan untuk solat jenazah. Jarang baginda Rasul, walaupun pernah beliau solat jenazah di masjid, tapi jarang. Baginda Rasul jarang solat jenazah di masjid. Ada hadis itu dari Bani Bayadah, baginda Rasul sekali, kata Aisyah, para sahabat mengatakan tidak boleh solat di masjid. Sa'ad bin Abil Waqqas wafat, Aisyah mengatakan bawa ke masjid biar aku salat. Para sahabat mengatakan tidak boleh, jenazah itu dalam kondisi sudah mayit. Mukmin itu kalau sudah mayit sudah najis. Itu pandangan para sahabat ketika itu. Kalau kita bawakan ke masjid itu sudah najis, tidak boleh bawa masuk masjid. Aisyah mengatakan kadzabtum ala Allah, kalian berdusta atas nama Allah. Aku pernah melihat baginda Rasul salat untuk salah satu sahabatnya dari Bani Bayadah, dan itu dilakukan di masjid. Boleh, tapi jangan keseringan. Sunnahnya baginda Rasul, setiap kampung itu mengkhususkan satu musalla jenazah. Itu memang khusus untuk salat jenazah. Jadi kita bisa bersegera melakukan salat jenazah. Jangan ini mau salat mana tendanya, mana ininya, mana itunya, akhirnya kelamaan di situ. Kita salatnya hampir kesiangan bahkan. Padahal sunnah baginda Rasul, Anda bersegera menuju dengan salat, segera salat untuk jenazah. Maka Rasul mengkhususkan ada musalla jenazah, ada musallal Id. Kalau musallal Id itu dibuat oleh baginda Rasul jauh di luar tempat berdomisilinya penduduk, ataupun dalam bahasa Arabnya disebutkan kharijul bilad, jadi di luar daerah. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan baginda Rasul ketika tiba di tempat salat Id, musalla salat Id, beliau tidak melakukan salat sunnah sebelumnya dan tidak melakukan salat sunnah setelahnya. Yang beliau lakukan cuma 2 rakaat salat Id, jadi tanpa tahiyatul masjid. Tapi kalau bagi kita, kita tetap bertahiyatul masjid, karena musallal Id itu berhukum masjid. Maka kita jauhkan yang wanita dalam kondisi haid, wanita dalam kondisi nifas. Kita masuk salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Fala tajlis hatta tusalli rakaatain. Jangan engkau duduk sehingga engkau salat 2 rakaat. Yang tiba-tiba sudah duduk, Pak. Salat dulu 2 rakaat. Kalau imamnya belum hadir, salat 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Semua yang berhukum masjid di dunia ini harus kita masuk penghormatannya dengan tahiyatul masjid. Kecuali Masjidil Haram, tahiyatnya itu dengan tawaf. Kalau Anda masuknya tujuannya tawaf. Ini karena ada sebagian yang salah penuntut ilmu, kawan-kawan kita di sana masuk ke Masjidil Haram untuk menghadiri majlis ilmu, dia langsung melakukan dengan tawaf. Selesai tawaf, majlisnya sudah selesai. Ini kejadian saya dengan satu kawan, kita hadir majlis itu di Masjidil Haram. Tiba-tiba kawan saya, kemana beliau? Saya tanyakan, Anda kemana? Saya tawaf dulu. Selesai tawaf, syekhnya sudah selesai. Kalau Anda masuk Masjidil Haram untuk tawaf, maka tahiyatul masjidnya tawaf Anda lakukan 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Tapi kalau tujuannya bukan tawaf, tahiyatul masjidnya sama seperti tahiyatul masjid di masjid-masjid lain. 2 rakaat langsung hadir majlis ilmu, 2 rakaat langsung baca Al-Quran. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Artinya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas di sini, ini praktek yang dilakukan oleh baginda Rasul dan tidak ada ketentuan kita harus mengikuti baginda Rasul dalam bab ini. Buktinya para sahabat baginda Rasul di zaman baginda Rasul sendiri melakukan salat 2 rakaat ketika mereka berada di musalla salat Id. Jadi para sahabat juga melakukan. Tiba salat 2 rakaat dulu sampai baginda Rasul, kemudian bertakbir sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk. Akhrajahu sab'ah, ini dikeluarkan oleh sab'ah dari para imam perawat hadis.
Kemudian Imam Ibn Hajar mengatakan la adhana wa la iqamata li salatil aidain. Tidak ada azan dan tidak ada iqamah li salat aidain. Untuk salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Hadis Jabir jelas sekali, baginda Rasul mengatakan salaitu ma'an nabi laisa marratin wala marratin. Aku salat bersama baginda Rasul bukan satu kali, bukan dua kali. Artinya berkali-kali aku salat Id bersama baginda Rasul. Bighairi adhanin wala iqamatin wala syai'. Tanpa adhan, tanpa iqamah, bahkan tanpa sesuatu apapun. Jangan imam mengatakan as-salatul jami'ah. Itu cuma kita katakan ketika salat khusuf, salat gerhana. Kalau mau berdiri, imamnya berteriak as-salatul jami'ah. Itu salat yang kita kumpulkan semuanya. Kalau salat Id jangan. Pernah saya dalam satu kondisi, saya sebagai khatib, tiba-tiba imamnya bangun. Beliau mengatakan as-salatul jami'ah, mau dilanjutkan? Saya katakan cukup sekali saja, jangan lagi. Itu khusus untuk salat khusuf. Orang sudah tahu kalau hari ini salat Id. Untuk apa Anda memanggil mereka untuk sesuatu yang mereka sudah tahu? Salat khusuf gerhana mereka tidak tahu, kita memanggil as-salatul jami'ah, salatul jami'ah, itu salat jami'ah, karena mereka tidak tahu. Salat istisqa orang tahu, karena kita sudah membuat janji dengan kaum muslimin, kita akan keluar untuk salat istisqa di waktu hari ini, tanggal ini. Artinya tidak perlu Anda memanggil mereka salatul jami'ah. Tanpa azan, tanpa iqamah, tanpa apapun panggilan. Itu kata Jabir. Dalam hadis ini kita dapatkan rupanya Imam Ibnu Abbas mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salal Id bila adzanin wala iqamah, melakukan salat Id tanpa adzan, tanpa iqamah. Adzan, iqamah itu ibadah. Kita punya satu kaidah, ini ambil kaidahnya, jangan dilupakan. Kaidah ini bisa kita bawa dalam kehidupan kita untuk mengenali apa itu bid'ah. Sababun qa'imun fi ahdi Nabi, kalau sebab itu ada di zaman baginda Rasul, walam yaf'alu, baginda Rasul tidak melakukannya, fa fi'luhu bid'ah, melakukannya itu bid'ah. Memanggil untuk salat Id, sebabnya ada di zaman baginda Rasul, ada. Sepatutnya baginda Rasul memanggil seperti kita memanggil, tapi baginda Rasul tidak memanggil. Anda memanggilnya, itu sudah termasuk ke dalam kategori bid'ah. Adzan, iqamah itu ibadah. Kita tahu madhab Syafi'iyah itu madhab yang paling melapangkan tentang adzan dan iqamah. Sedikit-sedikit adzan, sedikit-sedikit iqamah. Orang masuk kubur adzan, orang naik haji adzan. Justru Anda tidak bisa membedakan ini adzan untuk mayit atau adzan untuk orang berangkat haji. Itu madhab Syafi'iyah. Madhab Hanabilah sedikit menyempitkan, tidak boleh adzan selain adzan untuk salat yang faridah, kecuali dalam kondisi bayi dilahirkan. Madhab Malikiyah lebih mutasyaddid, lebih keras dalam pembahasan ini, lebih istiqamah dengan sunnah, tidak ada adzan apa-apa, semuanya bid'ah. Madhab Abu Hanifah juga menguatkan pandangannya Imam Syafi'iyah, boleh adzan dan boleh berleluasa dalam adzan. Tapi selalu jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena adzan dan iqamah itu ibadah, maka kita tidak melakukan kecuali sesuai dengan dilakukan oleh baginda Rasul. Untuk salat Id, hadisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam shallal Id bila adzanin wala iqamah. Beliau melakukan salat Id tanpa mengumandangkan azan dan tanpa mengiqamahkan salat. Itu tanpa azan, tanpa iqamah. Wala syai' kata Jabir. Bahkan panggilan apapun itu tidak ada. Enggak perlu dipanggil. Kecuali panggilan-panggilan yang memang mendesak dilakukan. Pak Imam bangun mengumandangkan, kemudian beliau mengatakan ini waktu salat Id tinggal 5 menit lagi. Ini jangan dibid'ahkan. Ini kita akan segera melakukan salat Id, harap bersegera datang menuju salat, itu jangan dibid'ahkan. Ini panggilan yang dibutuhkan. Sama dalam satu kondisi kita tidak tahu apakah ini sudah masuk hari Id, tiba-tiba tahunya ini sudah hari Id, kita dalam kondisi berpuasa, itu hendaknya dilakukan panggilan dan panggilannya disesuaikan. Pengumuman kalau hari ini kita akan langsung melakukan salat Id dan membuka puasa kita, itu boleh selama dibutuhkan. Tapi yang kita maksud tadi itu azan dan iqamah syar'iyyah yang disyariatkan, itu tidak pernah disyariatkan untuk salat Id.
Maka hadisnya Ibnu Abbas mengatakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam salat Id, beliau melakukan salat Id bila adzanin wala iqamah, tanpa dikumandangkan azan dan tanpa iqamah. Kita perhatikan hadis selanjutnya, hadis Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id syai'an fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atain. Baginda Rasul tidak pernah salat apapun setelah melakukan salat Id. Akan tapi ketika beliau kembali ke rumahnya, beliau melakukan salat 2 rakaat. Jadi di lapangan baginda Rasul tidak melakukan salat apapun. Salat Id, khutbah, selesai itu beliau pulang. Nanti ada tuntunannya bagaimana beliau pulang. Dan ketika tiba di rumah, beliau salat 2 rakaat. Para ulama berselisih tentang salat ini, apakah ini salat ratibah untuk salat Id, rawatibnya salat Id. Mayoritas para ulama menghukumi itu bukan rawatib salat Id, tapi itu salat duha yang dilakukan oleh baginda Rasul di rumahnya. Artinya enggak ada hubungan dengan salat Id. Baik hari Id ataupun bukan hari Id, baginda Rasul tidak meninggalkan salat duha. Kana yusallihi hatta taqulu annahu la yada'u. Kana yada'u hatta taqulu annahu la yusalli. Kadang-kala baginda Rasul itu melakukan salat duha bahkan sampai kita mengira beliau tidak akan pernah meninggalkan salat duha. Kadang-kala beliau meninggalkan salat duha sampai kita mengira beliau tidak pernah melakukan salat duha. Kalau tiap hari salat duha pun itu tidak sesuai dengan sunnah baginda Rasul. Tiap hari salat duha. Baginda Rasul kalau sudah melakukan salat duha, kita mengira beliau tidak pernah meninggalkan. Tapi ketika beliau tinggalkan, kita mengira beliau tidak pernah melakukan. Ini praktik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, beberapa sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul tentang praktik ibadah salat Id. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilahkan. Jazakumullah khair.